sekali lagi materi yang sama. Kalau mengerjakan soal yang seperti ini, kalau kelihatannya kalian ngelihatnya aja, ya Allah ibu udah pusing gitu ya, angkanya banyak. Tapi konsepnya tetap sama, pakai konsep tarung kiri kabah tarung. Lihat ada yang dalam kurung nggak? Ada. Yang ini kan. Nah kalau misalnya yang dalam kurungnya seperti ini, kalian kerjakan di bagian kotretan seperti yang pernah ibu jelaskan. Bukunya bagi dua nih. Jadi di sebelah sini ngotret, di sebelah sini ngerjain. Tapi ngotretnya juga harus rapi supaya ibu bisa ngelihat, ya. Beri per 2 dibagi 1. Jadi dikali 4/2. Jadi dibagi 1/2. Jadi berapa? 4/2 dikali 2 per 1. Jadi 8/2. tinggal dibagi 2 dibagi 2 jadi 4. Jadi 1 angka sama aja dengan 4. Ngerti nggak sampai situ? Ngerti. Yang dalam kurung sudah kita hitung. Langsung kita tulis negatif 25 Dikali 4 ditambah 500. Sekarang ada yang dalam kurung nggak? Ada. Berarti dikerjakan dari paling kiri. Mana yang didulukan? Jawabannya Kalian ini kan ya. Berapa jawabannya? Negatif 100. Negatif 100 ditambah 500 hasilnya 400. sama nggak? Sama aja. Sama aja. Cuma kalian jangan Kalian ngeliat, dong. "Duh, ibu soalnya susah." Enggak, sama. Yang susah di Aisyah B, Alaska sama Albi C, Albian sama Alicia. Albian apa tadi bisa ya? Kok masih bingung? Oke. Albian sama Alicia B, Anggita berapa? Anggita sama Bintang C, terus Karisa, Devia sama Gaza B. Jadi ini yang dikenal dengan belajar berdiferensiasi. Belajar yang dibedakan atau disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan atau kompetensi siswa. Jadi aku pun bikin soal itu 3 bagian A, B, dan C. A ini tingkatnya yang paling mudah, B itu sedang, yang C itu yang paling sulit. Jadi kalau misalnya anaknya baru bisa di tahap A, dia nggak akan mengerjakan tugas di tahap B. Dan kalau anaknya baru bisa di tahap B, dia nggak akan pindah ke tahap C. Dan begitu pun kalau anak sudah mahir di tahap B, dia akan mengerjakan tugas di tahap C sampai nanti ada tuh tugas D, tapi sejauh ini sih belum. Kenapa aku menggunakan metode ini? Karena soal-soal latihan yang sama dalam satu kelas, karena perbedaan kemampuannya tuh sehingga kasihan untuk anak-anak yang misal dia masih di tahap A tapi dia harus terpaksa mengerjakan soal di tahap B, sehingga aku membuat pembelajaran ini menjadi berdiferensiasi. Anak menjadi lebih mudah, aku pun mengajar jadi lebih nyaman. Tapi anak yang di tahap A itu minimal harus bisa sampai ke tahap B, dan anak yang di tahap B juga diusahakan untuk bisa jadi di tahap C, seperti itu. Jadi diusahakan anak itu tidak stuck di tahap yang paling awal. Walaupun sesungguhnya belajar ini agak lumayan merepotkan untuk aku juga dalam membuat soal, karena aku harus membuat soal beragam sekali. Tapi ya dampaknya itu tadi, manfaatnya anak-anak jadi lebih mudah, aku pun jadi lebih nyaman ketika aku mengajar di kelas gitu, karena nggak terlalu banyak pertanyaan dari anak-anak.